Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila hudan wa dalalata ala al-khairi wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-16 ya daripada kitab Al-Kasyifus Shaghir ini. Yang lalu kita sudah mulai di dalam klaimnya Ibn Taimiyah bahwasanya asnaful mujassimah ya, penjelasan asnaful mujassimah kita sudah masuk. Wasolna kepada fa'innal qadrul mustarak ya. Silakan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi darin Amin. Fa'innal qadrul mustarak alladhi yadullu 'ala al-ismi mimma ittafaqa alayhi al-mushtahidun bi hadha al-mabhas huwa al-tahayyiz. Ayo ya, ini sebenarnya titik temu terhadap makna jisim bagi orang-orang yang biasanya bergelut di dalam bidang ini ya tahayyus, yakni mengatakan ini jisim itu jisim, semuanya akan berjumpa di dalam satu titik temu. Apa itu? Al-mutahayyiz. Ayo. Al-mumtad fil ab'ad, yakni dua makna ini adalah perkara yang titik temu antara semua yang mengatakan jisim, yang mengatakan jisim qaim bi nafsi, yang mengatakan jisim ini semua akan sepakat bahwasanya jisim itu adalah al-mutahayyiz al-mumtad fil ab'ad. Wa su'alu hal hadha al-ma'na min al-haqq alladhi yajib isbatu wa min al-batil alladhi yajib nafyuhu. Kan Ibn Taimiyah di awal mengatakan bahwasanya makna jisim itu ada yang benar dan ada yang salah kan. Makna mutahayyiz juga ada yang benar dan ada yang salah. Oke, sekarang al-mumtad al-mutahayyiz al-mumtad fil ab'ad yang melebar di banyak dimensi, yang mempunyai size, itu makna yang benar atau makna yang benar atau makna yang salah? Kan pertanyaannya kan di sini kan, bukan jisim dengan makna al-qaim bi nafsihi, akan tapi jisim dengan makna mumtad fil ab'ad dan mutahayyiz daripada makna-makna jisim ini. Makna jisim ini adalah makna yang benar apa makna yang salah? Anda selalu mengatakan di dalam jisim ada makna yang benar, ada makna yang salah. Oke, mana yang benar dan mana yang salah? Ayo. Min al-ma'lumi 'inda kulli munsifin anna hadha al-qadr min al-ma'na 'inda Ibn Taimiyah bil haqq alladhi yajib isbatuhu. Dan kalau orang yang insaf, yang objektif, pasti akan tahu bahwasanya makna ini, kadar ini adalah yang wajib diisbatkan oleh setiap orang ya. Ibn Taimiyah yusbit hadza bagi yang musif. Kalau seamanya Jahamiyah, wa idza thabata anal Jahamiyah, kalau memang sudah terbuktikan bahwasanya Jahamiyah itu seperti apa yang diklaim oleh Ibn Taimiyah, bahwasanya Jahamiyah itu menafikan qiyamullah bidzatihi dan menafikan asal wujudihi seperti yang dinisbatkan kepada mereka Ibn Taimiyah dan selainnya ya. Dengan arti Ibn Taimiyah dan selainnya itu selalu menisbatkan kepada Jahamiyah itu bahwasanya Allah itu tidak ada menurut Jahamiyah, dan Allah itu laisa qaiman bi nafsihi menurut Jahamiyah. Apakah ini cukup? Apakah ini saja cukup untuk isbat lafaz seperti lafaz jisim? Oh, kenapa Anda itu yusbit lafaz jisim? Iya, karena Jahamiyah menafikan Allah. Jahamiyah menafikan qiyamullah bi nafsihi. Karena alasan ini, apakah karena alasan ini bisa Anda isbat lafzul jisim? Apakah isbat lafzul jisim itu sebabnya karena ada Jahamiyah menafikan wujudnya Allah, menafikan qiyamullah bin nafsi? Sejak kapan sejak bila di dalam ilmu kalam kita mengisbatkan satu lafaz hanya untuk mengkritik kelompok lain, untuk menghancurkan kelompok lain, atau untuk berbeza dengan kelompok lain? Apakah urusannya ilmu kalam itu dengan lafaz? Tidak. Dengan arti Ibn Taimiyah tidak mengisbatkan lafzul jisim karena memang untuk berbeza dengan Jahamiyah. Ibn Taimiyah mengisbatkan lafaz jisim karena Ibn Taimiyah meyakini lawazim daripada makna jisim. Ayo.
Aywa ya, awit tawaqquf fi nafyihi min ajli annahum istamaluhu litarwiji ma yunsabu ilaihim, karena mereka menafikan jisim untuk tarwij madhab Jahmiyah. Apakah karena mereka menafikan jisim, yakni Jahmiyah mengatakan Allah laisa qaiman bin nafsihi. Madhab ini dimarketing dengan menafikan lafaz jisim. Anta menolak mereka dengan mengisbatkan lafaz jisim semacam itu? tidak bisa semacam itu. Ini cara apa? Ini cara yang pelik di dalam apa namanya? Di dalam Ihbatul Aqaid. Ini cara yang pelik. Tapi bagaimana cara yang benar? Tengok saya. Apakah ini cara yang benar di dalam akal dan syariat? Apakah kita mengisbatkan lafaz hanya untuk menyerang dan degil kepada lawan kita ya? Ataukah yang wajib itu kita iadah tahlil, kita mereview balik, kita meneliti balik, menganalisa balik dan menghukum terhadap lafal-lafal itu, wal insaf fi mauqifil itsbat wa nafyi bi qatin nadhar amma qalu haula ya. Ini yang benar itu adalah kita lafaz jisim itu kita teliti balik tanpa tengok ini diisbatkan oleh Jahmiyah atau tidak. Kita teliti balik apa maknanya, apa lawasimnya. Kemudian kalau memang makna ini benar, nuthbituhu lillah. Kalau makna ini salah, nanfihi anillah. Ini maslak yang benar, bukan karena Anda itu tidak suka dengan Jahmiyah kemudian Anda mengatakan apa yang dinafikan oleh Jahmiyah. Yakni Jahmiyah itu memang salah, tapi tidak semua yang di Jahmiyah itu salah. Mungkin ada satu dua yang benar. Bukan maknanya ini pendapatnya Jahmiyah kemudian Anda tolak semacam itu. Cara apa itu? Apakah semua yang ada dipakai oleh Mu'tazilah itu salah? Apakah semua, hatta Mujassimah? Saya tidak pernah mendengar saya mengatakan semua yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah itu saya tidak pernah. Malah ada yang satu pernah mendengar saya mengatakan bahwasanya sebagian dalam kitab-kitabnya Ibn Taimiyah fihi fawaid. Cuma itu ada semacam apa namanya makhluk, mana yang benar dan mana yang salah. Beda dari kitab-kitab yang lain. Saya tidak pernah mengatakan Ibn Arabi semuanya salah. Mahadzal kalam ya, tidak pernah semacam itu. Oh, Ibn Arabi semuanya salah, tidak ada semacam itu. Yang ada Ibn Arabi lahu ara'un ghoribah, mempunyai pendapat-pendapat yang mukhalifah li ahlis sunnah, dan sebagian daripada pendapatnya tidak ada masalah. Ada, malah saya mengatakan ada kitab namanya Al-Wasiyah, kitabnya Ibn Arabi itu malah tidak ada masalah sama sekali. Yang beliau permasalahkan adalah apa namanya fusus dan futuhat. Semacam itu, bukan maknanya oh ini pendapatnya ini yang dinafikan oleh Ibn Arabi, nuthbituhu. Ini yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah, nuthbituhu. Ibn Taimiyah ini yang dinafikan oleh Jahmiyah, nuthbituhu. Hal hakada huwa maslakun mustaqim di dalam akal wa syariah lah ya. Tidak semacam itu Anda posisi Anda di dalam ilmu akidah. Ayo. وقد قالوا إنه عاد تحليلها وأثبت ما تدل عليه من التحيز والمحدودية. Ayo, dan bisa dikatakan, bahkan bisa dikatakan ya, Ibn Taimiyah itu ada tahlila makna jisim, akan tetapi malah Ibn Taimiyah itu lawazimul jisim malah asbataha lillah. Seperti apa? At-tahayyus wal mahdudiyah, akan tetapi menafikan tarakub minal jawahir al-fardah wa jawazit tafarrud. Akan tetapi Ibn Taimiyah menafikan daripada lawazim. Jadi jisim mempunyai beberapa lawazim. Ada lawazimnya jihad, mahdudiyah, tahayyus, apalagi makan. Lawazim ini diisbatkan oleh Ibn Taimiyah, kan tetapi lawazim yang lainnya dinafikan. Apa yang dinafikan? At-tafarrud, at-tarakub daripada jawahir fardah. Allah tidak tersusun daripada jawahir fardah. Lah lazim ini dinafikan oleh Ibn Taimiyah, dan juga yang dinafikan adalah at-tafarrud bil fi'il yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah dengan arti Allah Subhanahu wa taala terdiri daripada beberapa bagian. Akan tetapi fil kharid la yumkinu tafriquhu, seperti kita mengatakan Allah dzatun wa sifat fi dzihn, tapi fil waqi' la yumkinu tafqiquhu, tidak mungkin mughayyarah. Ibn Taimiyah juga semacam itu, akan tetapi daripada aspek apa namanya zatnya Allah terdiri daripada beberapa bagian. Tangannya bukan zatnya, tangannya bukan kakinya, tanginya bukan matanya. Akan tetapi perbezaan ini la yalzam minhu, bisa untuk dipisah-pisah di dalam dunia nyata. Ini perbezaan antara ahli sunnah dan Mujassimah. Ahli sunnah tidak mengatakan
apa namanya, sifatnya Allah itu bukan Allah, tidak. As-sifatu ainud dzat fil kharij. Aywa. وعلى كل حال وبمعزل عن كل هذه التحليلات والاحتمالات. Wa ala kulli hal, yakni secara khulasohnya dan tanpa melihat semua analisa dan kemungkinan ini sudah terbuktikan dengan banyak sekali dalil bahwasanya Ibn Taimiyah itu mengisbatkan had wa tahayyus wa qiyamul hawadits fi dzati jalla wa ala, dan gerakan wa nuklah wa tasalsul nau'i di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan imtidat melebar di dalam beberapa dimensi. Sawaun kana haula'il mujassimah, yakni sama ada mereka mujassimah itu menafikan hal-hal ini atau yuthbitunaha, sawaun mereka itu menggunakan alfat muhimah atau tidak, yakni fahuwa, maka Ibn Taimiyah yuthbit lawazim ini karena Ibn Taimiyah meyakini lawazim ini memang benar ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu bagi yang munsif itu setelah itu untuk mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah itu mengisbatkan lawazim ini karena yunakis Jahmiyah, yunakis fulan, tapi Ibn ini yakni isbat lawazim ini kepada Allah hanya fi ma'radil mujadalah, fi ma'radil munadharah itu belum tentu dia meyakininya. Kadangkala yaqul bihadzal kalam fi ma'radil munadharah li ilzamil khasm, hanya untuk semacam itu saja, yakni ini adalah apa ya, ini adalah jawaban pengikut-pengikut Ibn Taimiyah ketika dikatakan semacam ini. Ayo. فمناقشته مذهبا لا يجوز له إثبات ما لا يجوز إثباته لمجرد الإلزام والرد لا نفي ما لا يجوز. Ayo, karena munaqashahnya Ibn Taimiyah dalam sebuah madhab tidak la yujawizu lahu itsbata ma la yajuz isbatu, tidak memperbolehkan baginya mengisbatkan sesuatu yang tidak boleh diisbatkan bagi Allah atau menafikan yang tidak boleh dinafikan. Wala budda min at-tasahul. Aywa. Wala budda min at-tasahul li sabab alladhi min ajlihi yadkhulu Ibn Taimiyah daiman al-Jahmiyah fi yudkhilu Ibn Taimiyah daiman al-Jahmiyah fi niqashihim ar-Razi wal Asy'ariyah. Sekarang kita mesti bertanya-tanya, kenapa sih kok ketika ketika Ibn Taimiyah itu berdiskusi dengan Razi dan Asy'ariyah selalu memasukkan Jahmiyah dalam itu, paham nggak? Jadi seperti dimasukkan Razi dan Asy'ariyah daripada Jahmiyah, daripada Jahmiyah. Fa innal ladzi yanfi ismahu wa tahayyuz wal hadd wal Razi wal Asy'ariyah lil Jahmiyah wal Sawabi'ah wal Zanadiq. Karena yang menafikan lawazim jismiyah daripada tahayyuz wal had ini adalah Imam Razi dan Asy'ariyah, bukan Jahmiyah wasabiah. Tapi kenapa setiap mendiskusikan pasti Imam Razi dikatakan Jahmiyah, Asy'ariyah Jahmiyah? Loh, ini kan hanya semacam permainan narasi saja kan, bahwasanya Razi dan Asy'ariyah ini Jahmiyah. Padahal dua-duanya itu berbeza, berbeza. Kenapa kok Ibn Taimiyah itu memasukkan di dalam satu box, memasukkan mereka yakni Razi, Asy'ariyah dan Jahmiyah dan Syafi'i dalam satu box, dan mengklasifikasikan mereka dalam satu klasifikasi ya, aywa, dan mengilzamkannya dengan satu ilzam, aywa. Wa kanat al-Jahmiyah kama yaqulu yubtuna nafya wujudillah, yubtinuna atau yabtununa nafya wujudillah. Kalau memang menurut Ibn Taimiyah siapa itu namanya Jahmiyah kan menyembunyikan, mereka meyakini Allah itu tidak ada. Apakah Razi meyakini Allah itu tidak ada? Tidak, Razi mengisbatkan wujudillah, Asy'ariyah isbat wujudillah. Anta mengklaim siapa itu namanya Jahmiyah menyembunyikan pada diri mereka bahwasanya mereka itu meyakini Allah tidak ada. Loh, kalau memang Jahmiyah semacam itu, kenapa Anda mengatakan Razi juga semacam itu? Beza kok, dan Anda tahu itu beza. Tapi kenapa Anda memasukkan di dalam satu box, satu klasifikasi? Kenapa? Itu Anda cuma nak main narasi saja. Anda nak mengatakan bahwasanya Asy'ariyah itu Jahmiyah, akhirnya Wahabi cakap kita Jahmiyah. Pas itu hanya untuk mujarrad tasyni', dan memang Ibn Taimiyah dan pengikutnya di dalam bab-bab ini itu pandai sekali. Mu'attilah Jahmiyah. Padahal jika dikatakan Jahmiyah di dalam di dalam uslub atau
istilah Ibn Taimiyah. Jahmiyah itu adalah yang mengatakan Allah tidak mempunyai hak, akan tetapi apa namanya menyebar sampai apa namanya ikhtalat, sampai bercampur dengan makhluk-makhluknya. Ini yang diinginkan oleh Ibn Taimiyah ketika mengatakan apa namanya Jahmiyah, ketika mengatakan Jahmiyah. Tapi apakah itu mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah? Allah Subhanahu wa taala muntaqim fil ab'adi kullu, sampai dia itu bercampur dengan apa namanya? Dengan makhluk-makhluknya. Kan tidak. Akan tapi kenapa kok Ibn Taimiyah mengatakan ini sama? Iya, li'annahum apa namanya? Li'anna Ibn Taimiyah hanya ingin bermain narasi saja dan mencorok tasni alal Asy'ariyah. Ayo. كما بعده يذكر ذلك عندما يناقش الرازي الذي يصرح ببطلان مذهب الجهمية ويثبت وجود. Kenapa dia kok apa namanya memasukkan? Ya, kenapa kok dia itu menyebutkan ketika berdiskusi dengan Razi yang menjelaskan yusarrih bahwasanya mazhab Jahmiyah itu batal dan yusbit wujudillah dan yusbit Allah itu qaim bi nafsihi. Ujung yang dikatakan oleh Imam Razi bahwasanya Allah itu mawjud ghairu mutahayyiz. Loh, beza loh ya. Jahmiyah mengatakan Allah itu mumtadun fil ab'ad la nihayatalaha. Imam Razi mengatakan Allah laisa lahu hayyiz wa ghairu mumtad dzatuhu. Kita cuma isbat bahwasanya zatullah ghairu laisa kadzatina faqat la akthar wala aqal. Anta Ibn Taimiyah mengatakan zat Allah itu terbatas di dalam semua apa namanya? Di dalam semua sisinya. Yang mana Imam Razi di sini mengatakan bahasanya Allah itu ada dan tidak mutahayyiz, dan Allah tidak terbatas dengan jihad, dengan arah-arah dan ghayat dan maksud, dan Allah tidak ghayat ini bisa maknanya ujung, bisa maknanya maksud ya. Wala, dan Allah tidak di dalamnya itu tidak hulul hawadis. Apakah susah untuk Ibn Taimiyah itu membezakan antara ini dan itu? Atau memang Ibn Taimiyah itu sengaja menyebutkan Jahmiyah dan akidah mereka ketika berdiskusi tentang Asy'ariyah? Bukankah orang yang munsif ketika melihat uslub ini pasti paham bahwasanya ini daripada metode-metode talbis, ini falasi, ini menyamarkan mana yang benar dan mana yang salah. Ini kan hanya main narasi saja kan lah. Wahabi ini jika bermain narasi sungguh pandai mereka itu. Karena memang kenapa? Karena mereka tidak mempunyai ilmu yang kuat pasal akidah. Untuk menguasai orang awam memang diperlukan dogma, narasi, doktrin. Oh, ini benar, ini salah. Asy'ariyah Mu'attilah, Asy'ariyah Jahmiyah. Itu terus diulang-ulang. Yang akhirnya antara keduanya itu semacam ada talazum li kasrati dzikrihima ma'an. Karena mereka itu bermain di medsos itu banyak dan hal-hal semacam. Ayo. إذا كان الأشعرية يثبتون قيام الله تعالى بذاته بألفاظ واضحة لا يعارضهم فيها ابن تيمية بلفظ القيام بنفسه. Ayo. Kalau namanya Asy'ariyah itu yuthbituna. Kalau memang Asy'ariyah itu yuthbit bahwasanya Allah itu qaim bi nafsihi dan dengan lafaz-lafaz yang jelas. Yang Ibn Taimiyah tidak yu'arid mereka di situ di situ ya. Apakah Ibn Taimiyah yu'arid Asy'ariyah bahwasanya ketika Asy'ariyah mengatakan Allah itu qaimun bi nafsihi? Ibn Taimiyah juga meyakini toh Allah itu qaimun bi nafsihi. Asy'ariyah juga sama. Lah kalau emang sama-sama, kenapa Anda tidak setuju dengan Asy'ariyah? Kecuali paling Anda mengatakan Asy'ariyah mengatakan qaim bi nafsihi tapi tidak menggunakan lafaz jisim. Oke, kalau memang maknanya itu khilafnya hanya daripada aspek makna, kenapa kok sampai semacam ini? Tidak mungkin semacam ini kecuali Anta bukan cakap pasal qaim bi nafsihi, tapi ada sesuatu tersembunyi di dalam lafaz jisim yang lebih daripada qaim bi nafsihi. Apa itu? Ya tadi itu lawazimul jismiyah daripada tahayyuz wal imtidad dan selainnya. Ayo. Lafaz-lafaz yang jelas yang digunakan oleh Asy'ariyah untuk isbat qiyam bi nafsihi itu ya lafzul qiyam bi nafs, dan lafaz ini tidak tastalzim batilan dan menafikan jismiyah setelah mereka itu mengetahui jismiyah dengan apa yang sudah lewat ya. Yang ini yang pelik ya nih. Kita ketika saya itu mengatakan tentang lawazim jismiyah, contohnya Allah itu mempunyai Allah itu tidak mempunyai tempat, karena kalau Allah mempunyai tempat, niscaya tempatnya akan lebih besar daripada Allah. Seperti saya misalkan itu Bang Sodik punya tempatnya di mana namanya? Di Zawiyah lebih besar daripada Bang Sodik. Kalau Allah punya tempat, niscaya nanti nisbahnya seperti
bangunan zawiyah dengan Bang Sode. Ada beberapa Wahabi mengatakan kepada saya, dan dulu sudah pernah saya dengar saya mengatakannya, ini bahwasanya sebenarnya yang tasbih itu bukan kami, kalian Asy'ariyah tasbih, karena kalian menyamakan Allah dengan apa namanya, dengan makhluknya. Dan ini adalah saya rasa jawaban-jawaban iskal-iskal, syubhat-syubhat yang selalu diulang-ulang oleh Wahabi, wahum la ya'rifuna haqiqataha. Kita Asy'ariyah begitu pula di dalam qawaidul ilmu mantiq, kita itu bisa untuk tasawwuril muhal, karena masih di dalam marhalatul farad, masih dalam marhalatul tasawwur. Apakah marhalatul tasawwur dan farad ada hukumnya? Tidak, belum ada hukumnya. Kita membayangkan dulu bahwasanya, kalau apakah Allah itu bisa di tempat? Tidak mungkin, ini mustahil. Ketika Anda itu menghukumi hal ini, ketika Anda mengetahui hal ini mustahil, baru Anda mengatakan ada mustahil. Memang kita tasawur, akan tapi kita menafikannya. Kita menafikannya. Seperti kalau ada orang, apakah mungkin Allah itu mempunyai sekutu? Tidak mungkin Anda itu mengetahui bahwasanya sekutu Allah itu mustahil, kecuali Anda tasawur awalan. Apakah ketika Anda menghukumi sekutu Allah itu mustahil, dikatakan Anda menyekutukan Allah? Ada junun ya akhi, Allah ada junun. Ada junun ya Wahabi ini la ya'lamuna syai'an min ilmil mantiq. Karena itu saya itu melihat beberapa Wahabi tamantok berusaha untuk berbicara dengan ilmu mantiq. Wallahi, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya yarfudunal mantiq. Kayak itu dari awal sampai akhir yukhti'un fil mantiq. Banyak yang mengatakan, banyak yang yukhallid baina lazim wal malzum. Tidak paham apa itu ta'rifun haddi wa ta'rifun rasmi. Kenapa? Li'anna hadhil asalib ghoribatun anhum. Mereka tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal semacam ini. Akhirnya ketika mereka bersentuhan, pelik mereka itu berusaha menggunakan ilmu mantiq wa atabil ajaib. Atabil ajaib. Yang terakhir ini ada satu orang Wahabi daripada Indonesia, yadun nafsahu qawiyan di dalam ilmu mantiq, wa yadun annahu sayusariqul jababiro, sayusariqul jibal, hatta di dalam tawakkufun nata'ij alal muqaddimat akhtofi. Dia mengatakan bahwasanya muqaddimah sughra terpulang kepada natijah. Hal gharib ya. Yang saya tahu dalam basic ilmu mantiq, hatta di dalam Sulam Munawwar, yang benar adalah sehatun natijah tatawaqqaf ala sehatil muqaddimat, bukan sehatul muqaddimat ala natijah, karena natijah itu lazim wal muqaddimat itu malzum. Idza sahhal malzum sahhatil lazim, tapi idza sahhatil lazim, idza sahhal lazim hal yasihul malzum la qad yasih wa qad la yasih. Di sini ada tuh yakni asalib mantikiyah itu sebelum Anda menggunakannya harus yatarosah dulu. Kalau Anda tidak paham mantik, tidak ada masalah kok. Tidak paham mantik itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau memang Anda itu bukan seorang ulama, Anda tidak menisbatkan diri Anda kepada ulama. Tapi kalau Anda menisbatkan diri Anda kepada ulama, kemudian Anda tidak paham mantik, itu memalukan. Apalagi Anda tidak paham ilmu mantik, kemudian Anda sok paham ilmu mantik. Anda shock sendiri, kalau orang Malaysia cakapnya, Anda shock sendiri. Anda kira Anda paham ilmu mantik dan Anda tumantik kalamak. Fasara hadza laisa min kalamil manatiq. Kalau orang Jawa cakapnya ini kalamnya mentok, bukan kalamnya mantik ini kalamnya mentok, bukan kalamnya mantik. Mantik bidu durba, bidu diroya, bidu mumarasah, baru Anda bisa untuk belajar ilmu mantik. Dan memang mazhab Wahabi yarfudunal mantik, yarfudul mantik. Memang Anda menolak mantik. Selama Anda menolak mantik, kenapa Anda nak ke mantik? Nafsak ya. Padahal Ibn Taimiyah bakal marroin ya. Ini berapa banyak Ibn Taimiyah wa hadhil qadiyah kulliyah la yumkin illa bil qiyasil ghaib ala syai'. Wal qadiyah kulliyah hada min istilahatil man ya. Hada istilahat mantikiyah ya. Hada istilahat mantikiyah. Ibn Taimiyah ya faham mantik, bahwa menggunakannya di hal-hal yang tidak betul ya.
Lah atba'nya sudah tidak paham mantik, yukhti'una fi istimalihi. Yukhti'una fi istimalihi. Ya, ini gharib jiddan ya. Ayo. ومعنى الكيان بالذات وإن كان سند الجسم إلى أنه ليس من ذاتية مفهوم بل من لوازم خارجية. Ayo, wa makna al-qiyam bidzat, yakni al-qiyam bidzat ini walaupun dia itu sabit lil jisim, akan tetapi qiyam bidzat ini bukan daripada mafhumil jisim, akan tapi daripada lawazim kharijiyah. Maka setiap jisim itu qaimun bidzat, tapi bukan qaim bidzat itu adalah jisim. Kenapa? Karena kita mengatakan qaim bidzat ini daripada lawazim kharijiyah. Ayo. لا يمكن أن يكون شيء جسما خارجا إلا أن يكون قائما بذاته. Fala yumkinu an yakuna syai' jisman, maka tidak mungkin sesuatu itu jisim fil kharij kecuali qaiman bidzatihi, dan ini wadihun bayyin, yakni tidak mungkin jisim kecuali qaimun bidzat. Tapi apakah setiap qaimun bidzat itu adalah jisim? Loh, ini kan mahalul khilaf kan, dan kita mengetahui jisim itu mutarakkib, dengan arti Anda tidak memahami al-qiyam bidzat hanya daripada definisi jisim. Maknanya selama Anda tidak memahami qiyam bidzat daripada definisi jisim, maknanya qiyam bidzat itu bukan daripada mafhumil jisim, dia daripada lawazim kharijiyah daripada jisim. Dan lawazim kharijiyah ini qad yakunu am, seperti al-masyi. Setiap manusia pasti masyin. Masyin ini lawazim kharijiyah daripada insan. Apakah lawazim kharijiyah ini selalu musawiyatun lil malzum? Kan tidak. Ayo. فيمكننا نفي الجسمية وإثبات الكيان بالذات بدون أي لبس ولا تشويه بالحق ولا خلط كما يزعم ابن تيمية. Ayo. Maka kita bisa untuk menafikan jismiyah dan isbat qiyam bidzat tanpa ada labas wala tasbih kepada kebenaran, dan tanpa khalat seperti yang diklaim oleh Ibn Taimiyah. Yakni maknanya kita bisa mengatakan sesuatu ini qaim bi nafsihi tanpa kita mengatakan ini adalah jisim, tanpa ada kerancuan seperti apa yang diklaim oleh Ibn Taimiyah. Akan tetapi orang yang ghoyahnya maksudnya itu isbatul jismiyah bukan isbatul qiyam bin nafas, maka perkara ini akan berbeza ya nih. Masalahnya kita itu, maksud kita untuk membuktikan Allah itu qaimun bin nafas. Akan tetapi maksud daripada Ibn Taimiyah itu untuk membuktikan Allah itu jisim di sini. Karena itu Ibn Taimiyah tidak semacam ini kalau tidak menggunakan jisim khalat, atau iya karena Anda ingin mengisbatkan jisim. Kalau Anda ingin mengisbatkan qiyam bin nafas tidak perlu Anda menggunakan kata-kata apa namanya jisim pun. Ayo.